Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirun ikhwah fiddin azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur kita haturkan semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat Allah yang datang kepada kita bermata rantai, jentrek gak putus-putus, rantainya mboten pedut. Dan memang kita diperintahkan memegang teguh dengan tali yang kuat. Itulah ilmu, itulah manhaj yang benar, itulah tauhid keikhlasan, itulah ketaatan dengan sunnah, itulah keistiqomahan, itulah pembesaran dengan kita nasihatkan kepada orang lain. Itu namanya tali yang kuat. Jangan sampai putus. Nikmat bermata rantai, jaga sampai mati. Di antara bentuk mata rantai yang ada sejak dari Rajab bulan haram, amal soleh ditingkatkan. Masuk Sya'ban, hari-harinya banyak diisi puasa. Bahkan pertengahan bulan Sya'ban Allah menurunkan jatah ampunan kepada orang yang telah terpenuhi dua persyaratan: akidahnya tauhid, perilakunya bebas dari permusuhan. Berarti hubungan dia dengan Allah, dengan makhluk baik. Datang Ramadan, bulan panen besar. Siang hari pembentengan, malam hari pernyataan bebas dari neraka. Dengan paket 6 hari di bulan Syawal, pembentengan selama 1 tahun penuh. Sekarang kita seolah akan masuk lagi pada bulan haram, 3 yang berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Masya Allah, tidak pernah putus. Maka daripada itu jaga nafas kita, nggak pernah putus. Itulah kehidupan. Kehidupan rohani kita, ilmu terus, akidah terus, sholat terus, puasa terus, kebaikan terus. Memang nikmat Allah itu bermata rantai. Maka daripada itu, ini semua butuh kita ungkapkan untuk menyegarkan keimanan kita. Di balik itu memang permasalahannya menggunakan amal yang kita kerjakan yang paling penting nanti untuk sangu ketika proses nyawa dicabut. Kalau orang itu beramal hasilnya dihabis-habiskan, itu gaya kehidupan hewan, gak punya tabungan. Kambing diberi rambanan royoan yang kuat mengusir yang lemah. Wareg tujuan, akhirnya tidur pulas. Tiduran sambil gayemi. Gaya apa niku? Hewan. Manusia tidak boleh seperti itu. Apabila ada manusia seperti itu, manusia yang menolak Islam, ya Allah katakan sebagai orang kafir dengan firman-Nya, walladzina kafaru yatamataun
wa yakulun kama takulu al-an'am, orang yang menutup diri dari agama Allah, ngrungokne ra gelem, nyawang ra gelem, mikir ra gelem, memahami ra gelem, nampa ra gelem, apa neh ngamal. Akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu. Maka profil mereka itu digambarkan kayak sifate hewan. Terus putih sifatnya pun hewan. Isuk melek weteng luwe terus golek entuk terus di makan, wetenge bek terus buang kotoran, bengi kesel terus matek. Itu peri kehidupan hewan. Umat Islam tidak boleh. Yang ada adalah kita beramal dunia sekedarnya, selebihnya kita tabung, dan tanda di hari kiamat, hari kebangkitan, keputusan surga neraka itu selamat. Itu tandanya ketika mati sangune betul-betul terbukti kalimat terakhir beras bisa berucap la ilaha illallah. Itu lek mboten paham, mboten yakin, mboten beramal, mboten pun Joko gak iso muni ngoten niku. Karena kulun ya'malu ala syakilati, masing-masing orang berbuat sesuai dengan kebiasaannya. Pinter jahit, biasa jahit nggih pinter jahit. Nggih mboten. Biasa macul nggih pinter macul, biasa ngrasane nggih pinter ngrasani, biasa misuh nggih pinter misuh, biasa taat nggih pinter taat. Makanya kita harus latihan terus, ikhlas, berdoa, minta untuk dijaga. Makanya kita supaya menjaga kebaikan kita bersifat terus. Alhamdulillah malam hari ini setelah teralihkan dengan beberapa kegiatan, kita bisa kembali kepada kegiatan rutin kita di majelis ilmu, itu taman surga. Semoga kelak kita akan berkumpul di surga Allah Ta'ala. Berikutnya dari kitab Aqidah Al-Wajiz, keyakinan kita mengikuti jejak pendahulu kita yang dijamin soleh, nabi, gurunya orang soleh, para sahabat, murid terbaik, tabi'in, murid para sahabat terbaik juga. Apabila kita semisal mereka, itulah jalan keselamatan. Kita sedang mempelajari akidah mereka. Mereka orang yang kenal sunnah Nabi dan memegangnya. Tema pembahasan kelanjutan dari perintah mengikuti sunnah dan pelarang memproduk bid'ah. Perintah mengikuti sunnah dan pelarangan mengikuti memproduk bid'ah. Sunnah adalah jalan kehidupan Nabi berdasarkan wahyu, yang beliau tidak ngomong dari hawa nafsu, agar aman neraka masuk ke dalam surga. Itu namanya sunnah. Juklak petunjuk pelaksanaannya sudah ada Al-Quran, ada tafsir dari sunnah, ada pemahaman percontohan amalan dari para sahabat. Itu sunnah. Jangan dibatasi sunnah sebatas lek ditandangi pahala, lek enggak gak apa-apa. Jangan dibatasi seperti itu. Tapi sunnah maknanya jalan kehidupan Nabi agar aman masuk surga. Ada ilmu, ada tauhid, ada perintah, ada larangan, ada dakwah, ada keikhlasan, ada istiqomah. Itu namanya sunnah. Itulah yang wajib kita ikuti, dan kita dilarang untuk ibtidak memproduk bid'ah, perbuatan serupa agama, dianggap agama tapi nggak ada dalil melandasinya. Jari agama kitabnya nggak ada, jari agama dari sunnah nggak ada, jari agama profil para sahabat nggak pernah dikenal seperti itu. Itu namanya bid'ah, dan itu musuh yang paling berat. Ninggal ini satu sunnah berarti telah memeluk satu bid'ah. Meninggalkan 5 sunnah berarti telah panen 5 bid'ah. Apa nah panen besar dengan 1 juta? Upaya meninggalkan sunnah, mereka juga akan panen besar meraih 1 juta kebid'ahan. Semakin melangkah ke utara, selatan semakin jauh. Semakin tenggelam di dalam bid'ah, sunnah semakin
jauh. Makanya bid'ah itu musuh yang paling bahaya. Musuh paling bahayanya ilmu itu kebodohan. Musuh paling bahayanya manhaj yang hak itu akal-akalan. Musuh paling bahayanya tauhid itu syirik. Musuh paling bahayanya sunnah itu adalah bid'ah. Musuh paling bahayanya surga itu neraka. Makanya kita harus hanif, condong pada satunya, jauh dari yang lain. Napa hanif maknanya pun? Condong pada yang satu, jauh dari yang lain. Condong pada ilmu berarti jauh dari kebodohan. Condong kepada tauhid berarti jauh dari syirik. Condong kepada sunnah berarti jauh dari bid'ah. Gak oleh mudzabdzabin, tolah-toleh ngiwonengen yorono yorene, tidak bisa itu. Itu perilakunya orang munafik yang hayron, selalu bingung. Sekarang kita masuk di halaman yang ke 213, nomor 17. Kita membaca wasiat dari Nuh Al-Jami, salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Kalau dia cerita, kultu saya matur, tanya pada ustadku, guruku, syekhku, namanya Imam Abi Hanifah. Ini termasuk muridnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu. Imam Malik itu generasi tabi'ut tabi'in. Bapaknya seorang sahabat tapi tidak pernah ceduk. Karena bapaknya meninggal, dia masih pada kandungan. Dan bapaknya sahabat yang terakhir. Makanya sang anak itu generasi tabi'ut tabi'in, bukan generasi tabi'in. Muridnya Pae ini jenenge tabi'in. Sementara dia anaknya Pae malah tabi'ut tabi'in. Kenapa? Bapaknya meninggal duluan, dia belum lahir. Setelah itu sahabat habis total. Dia ulama Madinah yang luar biasa. Salah satu murid yang hebat ada Imam Syafi'i. Itu muridnya Imam Malik. Termasuk murid Imam Malik yang itu adalah Imam Abu Hanifah. Jadi madhab Hanafi sama madhab Maliki itu hubungan guru dengan murid. Rukun apa jotosan? Rukun, masa guru atau muridnya jotosan? Itu cuma dakwahnya beda tempat, hanya gitu saja. Intisarinya sama mereka. Mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki niku bolon apa musuhan? Bolo. Itu hubungan guru dengan murid. Imam Malik nek Madinah, Imam Syafi'i nek Mesir, hanya beda tempat saja. Sementara Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, dakwahnya nek Baghdad. Beda tempat saja. Ilmu mereka sama, manhaj mereka sama, akidah mereka sama. Bila fikih beda, itu sebatas hanya banyak pilihan. Pilih Allahumma bait bain apa pilih wajah tu. Karena mau ngatur mawon lagi jane masalah. Bedanya napa? Wong padha-padha oleh milih. Hobimu mangan telo, hobiku mangan uwi. Kan padha-padha mangane nggih. Nggih namung ngoten niku. Kenapa harus dibentur-benturkan? Ini bila kita paham, kita nanti akan kompak. Pecah itu permasalahannya tidak paham, fanatik golongan dikuasai oleh kebodohan. Ujung-ujungnya cari harta. Ini penyakit yang amat sangat membahayakan. Saya tanya kepada guruku Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, matakul, apa yang kau fatwakan? Nasihat ingkang jenengan paringne nopo? Fima, pada apa yang ahdasa nasu, manusia membuat perkara baru sing kudune gak enek dienek-enek nih. Lek sebatas kedunian gak apa-apa, tapi di atas namakan agama, ini jelas muhdats. Bahasa yang lain bid'ah. Minal kalam, tentang ilmu kalam, ilmu filsafat.
Napa ilmu filsafat? Ilmu hasil pemerasan otak yang bersifat dzon, dugaan, yang cara berpikirnya akal sebagai standar nilai. Apapun dicek dengan akal, lek cocok masuk akal dikatakan, lek cocok dengan akal dikatakan masuk akal, bener. Lek dicek dengan akal nggak terjangkau, dianggap nggak semua akal, ditolak. Sementara jembari akal niku sak jembar nopo. Kelasnya jembari akal nggih namung alam zahir sing kena disawang mripat, sing kena dirungokne kuping, sing kena dicekel tangan. Wilayah akal nggih namung niku. Akal saged menggambarkan real datang roh napa mboten. Itulah keterbatasan akal. Itu hanya sebatas sesuatu yang bersifat nyata saja, yang dipercaya, bila tidak nyata dianggap tidak ada. Itu bagaikan kata dalam tempurung, terbatas akalnya, nggak tembus kepada alam gaib. Itu dasar pemikiran filsafat, biasa dikenal dengan nama ilmu kalam atau falasifah. Itu beberapa istilah saja. Fil a'rad wal ajsam, tentang sesuatu yang abstrak, tentang sesuatu yang real. Sesuatu yang real bisa dipercaya, sesuatu yang abstrak tidak bisa dipercaya. Akal pun nate njajaki alam kubur napa dereng? Akal sampun menjelajah padang mahsyar napa dereng? Akal pun nate endang-endang surga neraka napa dereng? Karena belum dianggap tidak ada. Makanya nikmat sisa kubur dianggap nggak ada, padang mahsyar dianggap nggak ada. Dan mereka mengatakan hidup itu hanya sekali. Di antaranya pemikiran mereka Allah jelaskan, wa mal hayatu illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia. Di situ hidup, di situ mati, tidak menyebabkan rusak kecuali masa. Dia namung mentok dugi mriku tok. Sehingga alam kubur dianggap abstrak, akrot. Padang mahsyar dianggap akrot, abstrak. Surga neraka dianggap akrot, abstrak. Nggak ada, hanya dongeng. Nah begitu, hanya seperti itu. Akhirnya ketika dalil-dalil kuat melewati hadis yang diriwayatkan dan perwujudan Al-Quran yang terjaga, seolah itu benar, mereka seolah tidak percaya lalu mengadakan pembuktian. Dan ini sering kita sampaikan tentang nikmat dan sisa kubur, termasuk pertanyaan kubur. Itu dipasang monitor, dipendem nang jero kuburan, kabel disambung karo, dipasang kamera masuk ke kuburan, digandengnya datang monitore, terus di komputernya dionek nih. Jadi lo wonge mulai itu nanti kuburannya dijembarne, wonge dilungguhne, katakan malaikat loro, bajune biru kehitaman, ditanya man rabbuka man nabiyuka midunuka. Ditunggu berjam-jam wong nek kubur wis entek kok panggah gak ketok wae gambare nek komputer. Penasaran dibuka kubure, sapa cerita dijembarne, ya panggah ngono kuwi wae. Akhirnya mereka mengatakan tidak ada alam kubur. Enggak ada malaikat, enggak ada nikmat dan siksa kubur. Itu cara berpikir filsafat nggih ngoten niku. Sing bersifat ajasam, kita real dipercaya oleh orang, dianggap abstrak, dianggap nggak ada. Filsafat yang nonton niku alami pun. Gimana cara membantah? Sing tok cek kuwi joglangan alam kubur. Napa sing dicek? Joglangan, ngoten lho nggih. Lek sing tok cek alam kubur,
Sebabnya sing tok cek kuwi badannya sudah membujur kaku, sekarang awakmu membujur kaku dhisik, nyawamu copoten. Kayak piranti kamu ngecek gawanen budal. Kayak siaran langsung kok kono, ngoten nggih kira-kira nggih. Kira-kira mungkin sangat mulai mboten kira-kira. Itu cara membantah. Kemudian cara mengokohkan bahwa kita iman kepada yang gaib, yaitu apa yang Allah janjikan itu nyata. Di antaranya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan Quran, saya menjaga. Terbukti enggak? Wis 1400 punjul Quran enggak berubah, Allah yang menjaga. Padahal kitab yang dulu hanya beberapa generasi wis ilang asli nih. Dan semua yang disebutin di Al-Quran itu ada buktinya. Apa yang disampaikan Nabi, Nabi meninggal, ternyata masa berikutnya terbukti akan terjadi begini, begini, begini. Sampai orang kafir pun juga benar. Apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Cuma Muhammad memukul saya diludahi saja saya bisa hancur. Dan tidak imannya orang kafir itu bukan tidak percaya Nabi itu benar, hanya hasad. Kok sing dadi Nabi Muhammad ya kok tutuk dari bangsa kami. Demi Allah saya akan memerangi. Itu penyebab kafirnya itu bukan karena ilmu, tapi karena apa? Hasad. Nah sementara ahli filsafat itu kafirnya karena kebodohan. Jadi wong Quraisy itu bisa membenarkan Al-Quran, bisa membenarkan sunnah, bisa membenarkan mukjizat. Dan itu terjaga sampai hari kiamat. Mereka tidak iman bukan nggak paham, tetapi hanya gara-gara hasad. Lah wong sekarang nggak Islam gara-gara uteke gak gaduk. Pinter pundi Pak No? Bangkah pinter wong dhisik. Walaupun sekarang mengatakan sok pinter. Itu cara mengokohkan iman pada hari akhir pakai dalil. Apapun yang diceritakan dalil betul-betul terbukti. Kalau mereka tidak percaya jijalo gawe yo kitab koyo Al-Qur'an. Lek ra iso golek bolo pakarmu celuun. Ada yang bisa menandingi? Apa ini bukan mukjizat? Dan semua yang dijanjikan Quran ketika diteliti oleh ahli, oleh pakarnya terbukti semuanya. Lapisan laut, janin, dan berbagai macam penemuan-penemuan sampai di antariksa. Ketika orang itu menyelami, ternyata semuanya sudah ada di Al-Quran. Tidak percaya, tanya kepada orang yang sudah masuk di lapisan atas yang jauh dari bumi. Para astronot. Ternyata ketika mereka meneliti nggak bisa menjawab, membaca Quran terjawab semuanya, mendorong mereka masuk Islam. Makanya filsafat itu kegagalan ilmu, menunjukkan kejumutan mereka. Percaya apa sing ketok meripat tok, berarti nggak masuk kepada alam gaib, berarti kalah ilmunya dengan orang semisal Abu Jahal. Bagaimana tanggapan Imam Abu Hanifah mengomentari kepada orang yang memegang teguh kepada ilmu kalam? Faqal maqalatul falasafati. Apa yang kamu tanyakan itu adalah tentang ucapan-ucapannya ilmu filsafat. Itu bukan Islam, bukan kitab, tapi itu akal-akalan, dugaan, hasil bisikan setan, hanya mengikuti hawa nafsu. Gak boleh itu. Alaika bil asari, wajib kamu ambil dengan al-asar. Mana bahasa asar itu jejak. Asar itu dia salah satu nama dari nama-nama Ahlus Sunnah. Nama-nama Ahlus Sunnah pinten jumlahi? Setidaknya 8. 1 Ahlus Sunnah, 2 Ahlul Jamaah, 3 Ahlus Sunnah wal Jamaah,
4 ahlul asar, 5 ahli hadis, 6 taifah mansurah, 7 firqatun najiyah, ke-8 salafiyun mengikuti jejak salafus soleh. Makanya ambil olehmu yang namanya asar, artinya dadiyo ahlus sunnah. Ringkesnya tanda sunnah yang paling gede apa? Manhajut talaki, metode pembelajaran. Itu tanda yang paling gede dari tanda ahlus sunnah. Ditinjau dari sisi apa? Dari manhajit talaki, metode belajar. Gimana itu? Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ini tanda sunnah yang paling gede. Tanda sunnah itu wakeh. Neng tanda sunnah yang paling gede iki wow, napa? Sumbernya Al-Quran, tafsirnya menggunakan sunnah, pemahaman praktek koyok para sahabat. Ini tanda yang paling gede. Makanya bila kita dipesankan oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah, alaika bil asar, ikuti jejak, itu jejaknya Quran, jejaknya sunnah, jejaknya peri kehidupan para sahabat yang kepada mereka standar kebenaran. Karena perintah Nabi SAW, alaikum bi ashabi, ikuti sahabatku. Itulah para sahabat yang dipanggil as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum. Dikatakan kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat. Mereka dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, sampai 10 dan yang lain-lain. Kepada para sahabat dibela-bela, la tasubbu ashabi, kalian jangan cela sahabatku. Andaikan kamu bisa infak segede gunung Uhud bentuk emas dibanding infake sahabat Nabi, infakmu kelasnya mesak cawuan. Gunung Uhud lek dicawuin damel tangan telas pinten cawuan. Cawuane mereka ngelumpuk sak Gunung Uhud, sementara selainnya mek sak cawuan tok. Imbang napa tebih? Jauh. Itu namanya asar. Kesana ikuti jejak. Duduk jejake mbae nyapu putune napak tilasi kilis nes lho nggih. Engko dikira jejak ngoten niku maknane. Tadi sudah kita sebutkan makna al-athar. Wa tariqati salafi, dan jalannya salafus soleh, orang berlalu yang dijamin soleh. Sinten tiyang berlalu sing samunipun jamin soleh? Sahabat murid Nabi. Makanya iman semua orang itu distandarkan koyok modeli sahabat. Pundi ayate? Imane manusa lagek bener lek modele koyok imane para sahabat. Pundi ayate? Baca di Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman semisal imanmu, sinten imanmu niku? Nabi macane wahyu masih turun wonten tiyang sak kiwa tengene, imanmu kowe niku sinten yang dipanggil Nabi? Ya sahabat, bukan kita. Kita belum ada di waktu itu. Tugas kita adalah imannya koyo imane sahabat. Lek gelem ngono faqad ihtadaw, maka mereka telah bekerja keras memegang erat petunjuk. Lagek bener. Itu namanya thariqatus salaf. Jalan kehidupannya salafus saleh. Jangan filsafat, yaitu filsafat agama. Lek filsafat dunia asal mboten. Otak-atik dunia asal mboten. Piye wit gedang siji niku mengke gedange pirang-pirang teloloran ngoten nggih. Mboten sebatas entek ontong dadi gedang kabeh. Lan senes gedang biar lho nggih. Sakliyane setiap rangkaian tundunan nganti entek dadi gedang kabeh, sawet niku saged kembar pira ngoten lho. Direkayasa begitu silahkan. Kira-kira nandur gedang siji wayah panen angsal pinten tundun kira-kira?
sak tundun 10, sak uwit 10 tundun, sak tundune regane 100.000. Bet gedang siji panen 1 juta. 10 ya 10 juta. 100 ya 100 juta. Lek filsafat untuk begitu itu masih berpotensi boleh. Tapi bila masuk kepada agama yang dijamin sempurna, meninggalnya Nabi kita menunjukkan sempurna. Kok cik ngotak-ngatik. Nah, filsafat sing model kayak begitu yang itu hukumnya haram. Wa iyyaka, dan ku tujukan kepadamu, wa kula muhtasatin, saya wasiatkan kepada kamu untuk menjauhi setiap agama yang diproduk baru. Makna wa iyyaka itu adalah naksudukum. Makna wa kula muhtasatin artinya ijtanibu kula muhtasatin. Ini ke bahasa Arab. Kayak kita mboten mempelajari bahasa Arab niku mungkin gek-gek maca tulisannya mboten paham. Napa makna iyaka? Saya bermaksud berbincang dengan kamu. Napa makna wa kula muhtasatin? Ijtanibu kula muhtasatin, dohono setiap perkara agama yang diproduk baru. Kenapa? Fa innaha, maka setiap atas nama agama tapi diproduk baru itu namanya bid'atun, dan setiap bid'ah sesat, setiap sesat berada di neraka. Itu tadi wasiat dari Imam Abu Hanifah, bisa dilihat pada riwayat Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibanah, ada sumbernya. Berikutnya masuk kepada poin ke-18. Kita membaca qala al-Imamu Maliku bin Anasin. Nah, ini Imam Malik ini, gurunya Imam Abu Hanifah. Tadi kita membaca fatwane sang murid, sekarang kita membaca fatwane sang guru. Generasi tabi'ut tabi'in, ulama Madinah terbaik di masanya. Ulama terbaik di masanya, generasi tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i lahir wonten pundi nggih? Wonten Gaza, Palestina. Cek cilik orang tua mati, belum balik sudah hafal Quran. Karena cerdasnya anak, akhirnya dibawa ke Mekah, marga orang tuana Hasimiyah atau Mutolibi, termasuk Ahlul Bait secara nasab. Akhirnya minta pengantar untuk sekolah ke Madinah, dan sudah menguasai bahasa Arab sampai bahasa pedalaman. Syair yang paling jelimet itu paham. Otaknya sangat cerdas, hafalannya sangat kuat, dan ketaatannya luar biasa. Itu Imam Syafi'inya. Ini gurunya yang sedang kita bahas, yaitu Imam Malik, yang biografi sebagian sudah kita sampaikan di atas. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Apa pesannya? As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah kuwi digambarkan kapale Nabi Nuh. Man raqiba, sapa sing gelem naik kapal, naja selamat. Wa man takhalafa, sapa sing mundur anha dengan meninggalkan perahu, gah numpak, gharqa, dia tenggelam. Itu fatwanya sangat jelas, sangat jelas sekali fatwanya. Nabi Nuh sudah teriak-teriak memanggil anaknya, terus pun tilafat panggilan Nabi Nuh, datang anaknya, ya bunaya irkab ma'ana, dipun waca napa? Irkam ma'ana. Niku panggilan kasih sayang, wahai anakku, naiklah kapal. Ini menunjukkan dakwah itu sangat lembut, pakai bahasa yang baik, nggak ada rasa benci kepada masyarakat, yang ada harapan jangan ngaji gelem. Semisal orang tua memanggil anak dengan ya bunaya, li, niku panggilan anyel napa panggilan kasih sayang? Duh, panggilan kasih sayang. Li, na, ngir, ngoten nggih.
Ya bunaya itu isim tasghir, itu menunjukkan kasih sayang. Karena semua orang itu kepada bayi mesti gati, wonten sing semremet datang bayi. Iso mesem awan pun saweneng nggih wong tuane nggih. Piye kabar bayi ini iso mesem? Wes bangga saya. Jual jal pipine mesemo, ora semetok mantep. Itu bukti nyata ada rasa kasih sayang kepada bayi. Makanya dakwah menggunakan bahasa ya bunaya, padahal anak wis gede-gede. Dia menunjukkan dakwah itu menggunakan bahasa kasih sayang. Nah begitu, walaupun kadang dituduh galak keras. Jenis yang keras nggih sing nuduh niku mawon to nggih. Nah, senada dengan itu. Itu dikata seperti itu, wahai anakku silahkan kamu masuk, tapi enggak mau, akhirnya dihantam oleh ombak dan tenggelam. Itu merupakan sebuah tamsil. Sapa sing gelem numpak praune Nabi Nuh berarti selamat, sapa sing absen enggak gelem numpak berarti tenggelam. Siapa yang mau mengikuti sunnah berarti selamat, siapa yang mu'tazilah uzlah meninggalkan sunnah pasti celaka. Ilmu filsafat termasuk ilmunya Mu'tazilah, orang yang meninggalkan sunnah, bahkan al-sunnah dikatakan orang yang bodoh karena nggak mendukung pemikiran mereka. Nah begitu, itu bisa dibaca di dalam buku Miftahul Jannah fil I'tisam bis Sunnah milik Imam Suyuti. Wakola, dan juga Imam Malik mengatakan, laukana andaikan ada al-kalamu ilmu kalam. Ilman itu dikatakan ilmu yang dibenarkan oleh syariat. La takalama, niscaya pasti akan terjun memperbincangkannya bihi, di dalam ilmu kalam, as-sahabatu, para sahabat, watabin, dan orang yang mengikuti mereka. Andaikan ilmu filsafat itu ilmu syar'i, sahabat wis ndisi'i bersama orang mengikuti mereka karena memang diajarkan oleh Nabi. Kama takalamu, sebagaimana mereka mendalami fil ahkam pada ilmu hukum yang jelas dalilnya. Walakinna, akan tetapi ilmu kalam itu batilun, batil. Ya dulu menunjukkan ala batin kepada perkara batil. Sudah sangat jelas fatwa dari ahli ilmu tentang kedudukan ilmu filsafat agama. Makanya anak cucu kita bila melanjutkan kuliah kemana, ngati-ngati. Pilihlah tempat sekolahnya gitu yang betul-betul madrasah Rabbani, mendidik anak didik dengan memiliki ilmu, amal, dan dakwah dengan manhaj yang benar, metode cara memahami Islam yang benar sebagaimana metodenya generasi awal. Mereka menguasai Quran, bahkan hafal, bahkan mungkin, bahkan punya sanad, sunnahnya demikian, bahasa Arabnya dikuasai, kaidahnya dikuasai. Berguru itu supaya transfer ilmu, pemahaman guru murid itu nggak berbeda, sehingga nanti ilmu itu dari masa ke masa semisal, karena bermata rantai. Itu kesana tuh namanya ilmu yang syar'i. Itu supaya yang kita geluti bukan ilmu kalam. Filsafat agama itu tidak boleh. Makanya bila anak-anak kita nanti kesana, nanti budale apik mulia wis nggegeri. SAG yang diharapkan mestinya sarjana agama menjadi sarjana agak gimana, ngoten nggih. Aneh. Itu membahayakan sekali. Wa'an ibni Alma Jisun rahimahullah ta'ala qala sami'tu Malikan yakul, saya mendengar Imam Malik mengatakan, ini masih fatwanya Imam Malik lagi. Mani betada'a, siapa sing memproduk bid'ah. Jadi akal itu fungsinya untuk memahami Islam, wujudnya Quran dengan sunnah sebagai tafsir, pemahaman praktek para sahabat sebagai percontohan. Kudune akal fungsinya yang rono, tetapi akalnya nggak digunakan untuk itu, tapi untuk memproduk
semisal agama tapi nggak ada dalilnya. Namanya tidak membikin bid'ah. Fil Islam, di dalam Islam, bid'ah dengan sebuah bid'ah dengan satu produk ya roha yang ia pandang hasanatan, api. Ngarang dewe jare api. Apakah ada orang sekarang yang punya pemikiran begitu? Ada. Tapi itu menggunakan bahasa andai. Sing tak cetusne kuwi ngono apik. Andaikan Rasul tahu mesti setuju. Karena sahabat pun juga pernah bersikap semisal saya. Nggak diajari tapi punya suatu ide, kemudian diamalkan. Rasul tahu ternyata dikokohkan. Lek sahabat wae enek punya sebuah ide diamalkan, Rasul tahu dikokohkan, maka saya juga semisal itu. Andaikan Rasul masih hidup, tahu perbuatan saya pasti disetujui. Ini cara berpikirnya orang yang memproduk bid'ah. Terus pun cara jawab. Sahabat itu nyata dikokohkan, orang sekarang lau. Napa mana lau? Upama wae niku nyata napa mek angan-angan kosong? Pomo aku dadi konglomerat. Sedina hasil bersihku 5 miliar. Sing ngaji bengi iki engko mulih tak sangoni 1 juta. Jenengan pun nampa napa tereng? Lau niku nggih ngoten niku lho nggih. Lau niku nggih ngoten niku, belum ada buktinya. Ibaratnya gedobos ngoten ta nggih. Andaikan Rasul masih hidup menjumpai saya, ya tadi tuh kelasnya podo. Upomo aku dadi konglomerat, penghasilan bersihku sehari 5 miliar, sing ngaji bengi iki mulih tak sangoni pinten? 1 juta. Pun nampi. Jadi wong sing ngomong andaikan Rasul masih hidup, ide ini bila ketahuan akan disetujui nggih ngoten niku kelase. Lha mek ngono kok dikatakan nyata jadi agama, itu agama yang mana? Ini bila orang itu akalnya cerdas bisa menerima. Kalau kadang fanatik golongan ngaji ngono ki rasa tinggi ganti ya jadwal baru ngoten kira-kira. Ya nanti ujung-ujungnya ke sana. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Makanya siapa yang memproduk sebuah bid'ah di atas namakan Islam padahal bukan, ia katakan ini baik, maka cara berpikir kayak begitu itu nilainya sama saja membuat sebuah tuduhan, yaitu faqad zama, dia telah menyangka, telah menuduh anna Muhammadan, bahwa Rasul Muhammad SAW khona arisalata, mengkhianati risalah. Rasul kui pengkhianat. Nyapa kok aku kudune lek enggak pengkhianat kan disampaikan dhisik. Kok enggak disampaikan nih, aku kok sing diparingi berarti Rasul kan khianat. Itu maknanya sama seperti itu. Ya, dimakan. Maknanya sama seperti itu. Walaupun dia tidak mengatakan Rasul itu khianat, tetapi ucapan itu maknanya adalah sama. Ya begitu, pokoknya gawe bid'ah katanya ini baik, itu nilainya sama saja, dia menuduh Rasul adalah khianat. Dan nyapo kok nggak disampaikan berarti Rasul itu khianat, kudune disampaikan kok ora berarti Rasul itu khianat, kan sama saja kan maknanya seperti itu. Ini kok ucapan biasa apa ucapan kekufuran? Ayo, ucapan biasa apa ucapan kekufuran? Bisa mengarah kepada kekufuran. Pada Nabi SAW itu telah menjelaskan, saya telah tinggalkan kalian lengkap, malamnya seperti siangnya. Nah begitu, nggak ada masalah tanpa jawaban, semuanya sudah jelas. Akhirnya dia itu mengatakan Rasul belum beres, buktinya saya diberi pengetahuan ini kan baik.
Kenapa kok nggak disampaikan dari dulu? Kalau gitu Nabi itu adalah khianat. Ya gitu maknanya seperti itu. Ini ucapan membawa kepada kekufuran itu. Menuduh Nabi sebagai pengkhianat. Bahaya sekali. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma hari ini, tahun 10 Hijriah, haji wada, harinya Jum'ah, berkumpul di Arafah, pas wukuf puncak haji, turun ayat ini. Bar itu Nabi tidak haji lagi karena meninggal beberapa bulan berikutnya, yang menyatakan akmaltu lakum dinakum, agamaku saya bikin kamal agama untuk kamu. Allah mengatakan sudah kamal, kemudian orang itu ngarang, Rasul si urip masih setuju. Kok nggak disampaikan, berarti itu adalah khianat. Sama saja menuduh Rasul khianat, sama saja tidak mengakui ayat ini. Allah mengatakan kamal, dia mengatakan tidak kamal, walaupun jenenge kamal. Wah, bahaya sekali orang itu. Akhirnya dikomentari, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al yauma dinan. Fama, maka praktek apa saja yang lam yakun tidak ada yauma idzin dikala itu dinan sebagai praktek agama, yaitu di masa Nabi bersama para sahabat. Lek model ngono ki zaman dulu ndak ada, fala yakunu, maka tidaklah ada al yauma hari ini dinan juga agama. Lek dhisik enggak dianggap, sekarang juga tidak dianggap. Makanya bila sekarang itu ada perbuatan baru dibalik nih, model ngene iki dhisik enek apa ora? Enggak enek, berarti ya ora enek. Lek enek mereka sudah mendahului. Lau kana kharon la sabaquna ilaih. Andakan itu baik, misalnya mereka sudah mempelopori kepada kita semuanya. Itu tadi fatwa dari Imam Malik. Berarti kita sudah membaca dua fatwa penting, yang termasuk tokoh madhab pertama Imam Abu Hanifah, kedua fatwa Imam Malik. Isinya adalah kewajiban mengikuti sunnah dan dilarang memproduk bid'ah. Di antara bentuk bid'ah adalah ilmu filsafat agama, yang dari situlah terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Itu dua poin yang kita pelajari kali ini. Ada jadwal double, insya Allah kita cukupkan dulu. Insya Allah kelanjutannya kita sambung waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.